Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Wah teman-teman, Ustazah lihat nih teman-teman ceria selalu ya. Oke, itu bagus ya supaya kita tetap sehat. Jadi jangan bersedih ya. Dan terutama teman-teman juga harus berolahraga ya, yaitu dengan cara berjalan, berlari atau melakukan gerakan yang lainnya ya. Oke, baik teman-teman, jumpa lagi bersama Ustazah dalam pelajaran PJOK. Oke, nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Nah teman-teman, kita akan belajar tentang gerak dasar dan permainan ya. Apa saja itu gerak dasar dan permainan apa saja ya. Tetapi ini tidak semua dipelajari satu hari ini ya teman-teman. Kita akan belajar yang lain-lain dulu. Nah, dalam kegiatan ini, teman-teman akan mengenal apa itu gerak dasar, jalan, lari, lompat, memutar, mengayun, menekuk, melempar, dan menangkap ya. Teman-teman, seperti gerakan menangkap ya, ketika kita bermain kasti teman-teman ya, kita melempar ya, melempar dalam permainan kasti teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti lalu Ustazah sudah menyinggung tentang permainan kasti teman-teman ya. Coba masih ingat tidak? Bermain kasti itu terdiri dari berapa orang dalam satu regu? Iya benar ya, ada 12 orang ya dalam satu regunya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ada juga di permainan kasih itu ada larinya ya, teman-teman. Ya, supaya kita tidak terkena bola, maka kita harus lari ya, mencapai base ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman pasti senang ya, kita sudah misalkan nanti kalau kita pergi ke sekolah ya, teman-teman. Nah, teman-teman supaya tubuh kita bugar, maka teman-teman harus menjaga kesehatan ya, teman-teman. Nah, salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh itu adalah dengan bergerak secara benar ya. Jadi kalau kita berjalan, maka harus berjalan yang benar. Nah, coba lihat gambarnya. Ini adalah anak-anak sedang berjalan ya, anak-anak SD. Wah, senang nih ya teman-teman kalau kita sudah pergi ke sekolah ya dengan berjalan kaki nih ya, karena mungkin sekolahnya dekat ya teman-teman. Dan berjalannya juga yang benar ya, langkahkan kaki kanan dan kiri dengan benar, kemudian ayunkan tangannya ya dengan benar ya teman-teman. Oke. Ini adalah orang sedang berjalan atau anak-anak sedang berjalan ya. Nah, oke baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak dasar dan permainan ya. Setelah belajar, teman-teman akan dapat mempraktikkan ya gerak dasar yaitu jalan lari dan lompat ya. Jadi setelah teman-teman belajar PJOK yang hari ini, teman-teman akan tahu bagaimana praktek dasar jalan, lari, dan lompat. Kemudian memutar, mengayun, atau menekuk, lempar, tangkap, dan sejenisnya ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan ke materi selanjutnya itu gerak dasar, jalan, lari, dan lompat. Nah, di sini teman-teman maaf ya, di sini tidak ada koma dan titiknya ya, karena teman-teman kan pada yang lalu, pada kurikulum yang lalu itu teman-teman tidak diperkenalkan untuk tanda baca ya. Jadi ini masih memakai kurikulum yang lalu ya, bukunya. Nah, di sini jalan, lari, dan lompat. Ada 3 kata ya. Jalan, lari, dan lompat. Nah, jalan, lari, dan lompat itu adalah gerakan yang sederhana ya teman-teman. Nah, pasti kita sudah pernah melakukannya ya. Nah, menurut Dr. Sadoso Sumo Sarjono, SPKO, ini adalah nama seseorang ya teman-teman. Gerakan itu mudah dilakukan dan menyenangkan, tapi harus dilakukan dengan benar. Apakah kamu sering melakukan itu? Apakah kamu tahu caranya?
Ayo kita pelajari bersama. Apakah teman-teman sudah tahu caranya berlari yang benar atau berjalan yang benar? Oke. Nah, teman-teman, kita akan belajar dulu ya. Gerak jalan. Nah, tadi kan kita akan belajar tentang jalan, lari, dan lompat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jalan atau gerak jalan. Nah, apa itu jalan? Jalan itu adalah gerak melangkahkan kaki. Ya, melangkahkan kaki teman-teman ya. Melangkah bergantian kaki kanan dan kiri ya. Bergerak ke depan belakang atau ke samping. Nah, itu yang namanya jalan ya teman-teman. Jadi jalan itu menggerakkan kaki atau melangkahkan kaki ke kanan dan ke kiri. Kemudian ke depan dan ke belakang ya teman-teman. Jadi boleh kita misalkan jalan ke samping kanan, jalan ke samping kiri ya. Kemudian kakinya juga ada kaki kanan ya, kita menggunakan kaki kanan dan kaki kiri ya. Kemudian bergeraknya arahnya itu depan, belakang ataupun samping ya. Jadi ada berjalan ke depan berarti kita melangkahkan kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, begitu seterusnya ke depan ya. Kemudian kalau jalan ke belakang berarti kaki kita mundurkan ya. Kita misalkan kita langkahkan kaki ke belakang, kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan. Nah, kalau ke samping berarti gerakannya menyamping, samping kanan dan samping kiri. Nah, ya teman-teman, nanti coba teman-teman praktekkan bagaimana berjalan ke depan, bagaimana berjalan ke belakang, dan bagaimana ke samping, ya samping kanan, bagaimana, samping kiri, bagaimana. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, kemudian apakah kamu suka berjalan kaki? Ayo, suka tidak? Ya, suka tidak teman-teman berjalan kaki? Nah, ternyata teman-teman berjalan kaki itu adalah sangat berguna bagi kesehatan kita ya teman-teman. Oke, kenapa? Karena dapat menguatkan otot kaki. Nah, kemudian sebelum belajar jalan dengan benar, kita belajar cara melangkah dulu ya. Kan kita kalau berjalan itu kan melangkahkan kaki ke depan atau ke belakang atau ke samping. Nah, supaya kita tahu bagaimana jalan yang benar, maka kita akan belajar dulu bagaimana cara melangkah ya teman-teman. Nah, tapi Ustazah ulangi ya. Apa gunanya berjalan teman-teman? Nah, jalan kaki itu berguna untuk menguatkan otot kaki ya. Jadi gunanya adalah menguatkan otot kaki ini teman-teman ya. Menguatkan otot kaki itu adalah guna ataupun manfaat untuk berjalan, manfaat jalan kaki ya. Jadi jalan kaki itu berguna untuk kesehatan. Jadi berguna bagi kesehatan yaitu menguatkan otot kaki ya teman-teman. Oke, menguatkan otot kaki kita. Jadi supaya otot kaki kita kuat, maka kita harus berjalan kaki ya. Oke. Nah, teman-teman tadi ya, Ustazah ulang lagi, apa itu jalan? Jalan itu adalah gerak melangkahkan kaki ya. Gerak melangkahkan kaki. Gerak melangkahkan kaki ke kanan, kaki kanan dan kiri, yaitu bergeraknya ke depan, belakang, dan juga bergerak ke samping dan juga bergerak ke samping ya teman-teman. Nah, ini adalah pengertian jalan ya. Oke. Nah, kemudian apa itu gunanya berjalan kaki? Yaitu berguna bagi kesehatan, yaitu diantaranya adalah menguatkan otot kaki ya. Wah, ininya tidak bisa di highlight ya teman-teman, tidak bisa di stabilo. Oke, tidak apa. Yang penting teman-teman tahu dulu ya apa itu arti gerak dan apa gunanya ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita berjalan yang benar? Yaitu kita harus belajar dulu cara melangkah. Nah, ini teman-teman. Nah, kita langkahkan kaki itu karena melangkah kiri dan ke kanan ya teman-teman. Lihat sikap tegak ya. Pertama-tama teman-teman sikap tegak, kemudian langkahkan kaki ke kiri ya, kemudian gantian ke kanan ya.
Jadi gerak menyamping kanan atau menyamping kiri, atau langkahkan kaki ke kanan atau ke kiri, itu adalah melangkah ke kiri dan ke kanan ya. Jadi teman-teman belajar dulu melangkah ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian caranya yaitu diawali berdiri sikap tegak, kemudian langkahkan kaki kirimu ya. Langkahkan kaki kirimu, ini kaki kiri, kemudian ke samping kiri ya. Kemudian tanganmu jangan bergerak. Nah, tanganmu jangan bergerak ya, diam ya. Ini caranya di sini di samping ya. Nah, kemudian kembali ke tempat semula, gantian kaki kananmu. Kemudian kembalikan kakinya ya. Kemudian sekarang langkahkan kaki kananmu ya ke samping. Oke, teman-teman bisa ya. Itu adalah melangkah ke kiri dan ke kanan. Jadi kita berjalan supaya jalan kita benar, kita berlatih dulu bagaimana caranya bergerak ya. Nah, kemudian melangkah ke depan dan belakang ya. Nah, bagaimana cara melangkah ke depan dan belakang? Caranya yaitu kita berdiri tegak ya. Pandangan mata kita ke depan. Nah, kemudian langkahkan kaki kirimu ke arah depan. Ini kaki kirimu ke arah depan. Tadi ke samping, nah sekarang ke depan. Nah, kemudian kembali ke tempat semula. Nah, kemudian langkahkan kaki kananmu ke arah belakang. Langkahkan kaki kananmu ke arah belakang ya. Jadi kaki kiri ke depan, baru kembali ke tempat semula, sikap tegak kembali. Kemudian gantian kaki kanan melangkah ke belakang ya. Melangkah ke belakang, kemudian kaki kembalikan lagi ke arah atau ke tempat semula. Itu adalah melangkah ke depan dan ke belakang ya teman-teman. Oke, baik. Nah, sekarang melangkah serong ke depan ya. Nah, teman-teman kalau sudah pramuka nanti ada serong atau serong kanan gerak. Ya, serong kiri gerak misalkan ya. Nanti kalau ada latihan pramuka teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada melangkah, tadi kan ada melangkah ya ke samping, kemudian melangkah ke depan dan ke belakang, sekarang melangkah serong ke depan. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bersiap ya. Sikap tegak, kemudian letakkan tanganmu di samping, kemudian langkahkan kaki kirimu ke depan serong kiri. Ini langkahkan kaki kirimu, ini kaki kiri ya teman-teman, ke depan tapi serong teman-teman ya. Serong bukan lurus, serong ke samping ya. Kemudian kembalikan ke tempat semula. Nah, sekarang gantian. Berdiri dulu, kemudian langkahkan kaki kananmu ya ke depan tapi menyerong ke kanan. Ya ini. Ya teman-teman, ini adalah serong ke kanan ya. Oke teman-teman, nanti insya Allah ya kita bisa praktekkan bagaimana itu melangkah depan belakang, melangkah ke samping, dan melangkah serong kanan dan serong kiri. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang jalan. Sekarang lari ya teman-teman. Kita sudah belajar gerakan berjalan, sekarang kita belajar gerakan lari. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lari itu apa ya? Nah, ini ya teman-teman. Lari itu adalah gerakan melangkahkan kaki disertai ayunan tangan ke arah depan dan ke belakang ya teman-teman. Nah, di sini lari adalah gerakan melangkahkan kaki disertai ayunan kedua tangan. Jadi tangannya kakinya melangkah, tangannya juga berayun ya, berayun ke arah depan dan belakang. Lari bisa dilakukan ke berbagai arah. Bedanya lari dengan jalan adalah dalam lari kedua kaki selalu terangkat. Nah, kalau berjalan itu lari kakinya tidak terangkat ya. Cuma berpindah saja. Nah, tapi kalau berlari itu kedua kakinya terangkat teman-teman ya. Agak tinggi begitu teman-teman. Nah, jadi kita bacakan lagi apa itu lari. Lari adalah gerakan melangkahkan kaki disertai ayunan kedua tangan ke arah depan dan ke belakang ya. Melangkahkan kaki disertai ayunan kedua tangan. Jadi di samping kita melangkahkan kaki, tangannya juga mengayun ya ke depan ke belakang. Tapi ayunan itu berseberangan teman-teman ya. Kalau kaki kanan kita yang berlari, maka yang berayun itu tangan kiri ya teman-teman. Tangan kiri ya, jadi berayun. Nah, berayun teman-teman ya.
Oke, begitu juga kalau lari, kalau kaki kanan kita yang melangkah, maka yang berayun adalah tangan kiri ya. Kalau seperti robot, kaki kanan melangkah, tangan kanan yang berayun ya, teman-teman. Itu gerakan robot ya. Begitu juga kalau kaki kiri melangkah, kemudian tangan kanan yang berayun, itu seperti gerakan robot ya, teman-teman. Teman-teman tahu bagaimana caranya robot berjalan? Nah, itu ya. Jadi kalau robot berjalan, kalau kaki kanan melangkah, tangan kanan yang berayun. Nah, tapi kalau kita jalan biasa, kalau kaki kanan melangkah, maka yang berayun adalah tangan kiri ya. Tangan kirinya yang berayun ke depan ya. Jadi diserong dibolak-balik teman-teman ya, berseberangan. Kaki kanan melangkah, maka yang diayunkan adalah tangan kiri. Kecuali kalau robot ya. Oke. Nah, lari juga ada bermacam-macam teman-teman ya. Nah, tadi melangkah ada bermacam-macam. Ada melangkah ke samping, melangkah depan belakang, kemudian melangkah serong ke kanan dan ke kiri. Nah, berlari juga ada bermacam-macam. Ada lari ke depan, ini teman-teman ya. Contohnya lari ke depan nih kan. Teman-teman, kalau kaki kanan melangkah, maka tangan kanan yang di depan, tangan kiri yang di depan ya teman-teman. Kalau kaki kiri yang dilangkahkan ke depan atau berlari ya teman-teman, dengan bertumpuan pada kaki kiri, maka tangan kanan yang ke depan. Jadi berseberangan begitu teman-teman ya. Nah, lari gunanya untuk apa ya teman-teman? Kalau lari kan diangkat kakinya nih teman-teman. Nah, kalau tadi jalan gunanya hanya untuk menguatkan otot kaki. Nah, tapi kalau lari itu adalah berguna untuk menguatkan otot kaki dan paha teman-teman ya. Menguatkan otot kaki dan paha. Ini pahanya ini jadi kuat nih teman-teman ya. Kalau kita sering berlari ya. Nah, kalau berjalan hanya berguna untuk menguatkan kaki ya. Kemudian di sini lihat temanmu sedang lari ya. Ini teman-teman sedang lari. Badannya agak ke depan. Ingat, badannya agak condong ke depan teman-teman ya. Lutut diangkat tinggi ya, lututnya diangkat tinggi. Kedua tangan diayun bergantian berlawanan dengan gerak kaki. Badan tidak boleh kaku. Jadi tadi Ustazah bilang ya, berlawanan. Kalau kaki kanan yang melangkah ke depan, maka tangan kiri yang ke depan, berayun ke depan. Kemudian tangan kirinya yang ke belakang. Jadi berlawanan ya, berlawanan dengan gerak kaki. Nah, badan juga tidak boleh kaku teman-teman ya, harus rileks ya. Tidak boleh kaku kayak robot, kayak kayu begitu teman-teman ya. Oke, ini lari ke depan. Nah, kemudian ada lari ke belakang. Nah, berarti yang dilangkahkan adalah kakinya ke belakang, kaki kiri ke belakang, kemudian gantian dengan kaki kanan ya. Caranya berdirilah dengan sikap tegak, kedua tangan ditekuk di samping badan ya, kedua tangannya ditekuk di samping badan. Langkahkan kedua kakimu ke belakang bergantian ya. Langkahkan kedua kakimu ke belakang teman-teman ya. Kalau tadi ke depan, sekarang ke belakang bergantian. Dan jaga keseimbangan badannya ya, jangan sampai miring, jangan sampai nanti jatuh teman-teman ya, harus seimbang badannya ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah lari ke berbagai arah ya. Lari berbagai arah ini teman-teman. Kemudian ke depan, kemudian ke kiri, ke samping dan lain sebagainya. Itu adalah lari berbagai arah. Ini gambarnya teman-teman ya. Mari kita melakukan permainan diawali dengan berbaris rapi, satu-satu ke belakang, lalu berlari ke arah depan ya. Satu-satu ke belakang, lalu berlari ke arah depan, serong ke kiri dan ke kanan, dilanjutkan lari ke belakang. Lakukan secara berurutan, ingat jangan tergesa-gesa ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita ke belakang dulu, condongkan badan, kemudian lari. Ada yang lari ke depan, ada yang lari serong kanan, serong kiri, dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini adalah gerakan berlarian di berbagai arah atau lari ke berbagai arah. Nah teman-teman, sudah banyak ya, Ustazah cukupkan dulu untuk hari ini, yaitu berjalan dan lari ya. Ingat, jalan itu melangkahkan kaki ke depan ke belakang ya, dan juga ke samping, gunanya untuk menguatkan otot kaki ya. Kemudian yang kedua adalah berjalan.
Berjalan itu adalah melangkahkan ya ke kaki, kaki diangkat tinggi ya. Nah, kemudian di situ berlari ya, di sini teman-teman ya. Gunanya lari itu adalah, nah di sini lari adalah gerakan melangkahkan kaki disertai ayunan kedua tangan. Jadi tangannya mengayun ya ke arah depan dan belakang. Nah, sedangkan lari itu gunanya untuk menguatkan otot kaki dan paha. Kalau tadi berjalan gunanya untuk menguatkan otot kaki. Nah, lari atau jalan ya teman-teman itu ada bermacam-macam ya. Ada jalan ke depan atau jalan melangkah ke depan, melangkah ke kiri dan ke kanan, melangkah ke depan belakang, dan melangkah serong ke depan. Nah, kalau lari ada yaitu lari ke depan, lari ke belakang, dan lari ke berbagai arah ya teman-teman. Nah, insya Allah ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gerak melompat. Nah, baik teman-teman, Ustazah cukupkan sampai di sini pelajaran PJOK ya. Tetap semangat teman-teman ya. Insya Allah kita di lain kesempatan bisa belajar secara luring ya dan mempraktekkan bagaimana gerak. Nah, tugas teman-teman hari ini silakan teman-teman praktekkan bagaimana berjalan yang benar. Jadi cukup hanya berjalan ya. Berjalan ke depan, ke belakang, berjalan ke samping kanan dan samping kiri, dan juga berjalan ke belakang. Ketika berjalan ke belakang, hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai ada benda yang di belakangnya supaya teman-teman tidak menabrak ya. Oke teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap ceria. Ustazah tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.